ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena sudah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Nah, kami undang untuk adik-adik kami boleh untuk memimpin doa di depan sebelum kita mulai pelajarannya. Kita bersatu dalam doa berdoa kita masing-masing. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, kami berkumpul di kelas ini dengan keadaan siap ya Bapak. Lepas sebentar kami mulai pelajaran kami, kiranya pelajaran ini bisa kami mulai dengan baik ya Bapak. Di dalam kami yang kami tinggalkan di rumah, kita ambil kesehatan pelajaran dan berbukti juga untuk kami. Akhirnya sebagai dosa berdoa sengaja pun maupun tidak sengaja, ampunkan ya Bapak. Biar benar pujian nama kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Setiarni. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya alangkah baiknya Ibu cek dulu kehadiran anak-anak kami semuanya. Nah, nanti akan Ibu panggilkan namanya ya, satu persatu, silakan dijawab. Nah, Ibu panggilkan dari Febrianti Situmorang, hadir. Sri Mulyadi Panjaitan, hadir ya. Ananda Gita Sari Purba, hadir. Sentiarni Sefaria Barasa, hadir. Yono Maharaja, ya nggak saya ucapnya oh ya, Yono Maharaja. Basail Siringoringo, nah, Basail hadir. Veronica Barutu, Lukia Lovia Monte, Glenn Rizky Barasa, hadir. Cornelius Masugian, hadir. Suci Olivia Sitohang, Octavia Nauli Simadulang, Junita Siringoringo, hadir. Krisno Saputra Hasugian, Rohani Sinaga, hadir. Silva Hafizah Barutu, hadir. Hostel Tumanggor, Stephen Arjuna Sumangora, Amelia Marbun, Ribi Adista Tunggu Situmorang, Gloria Sevina Marbun, Nadia Nata Hasya Hasugian, Sinaga. Oke. Ya, berarti hadir semua ya? Oke. Nah, minggu kemarin di pertemuan yang sebelumnya Ibu sudah meminta kamu untuk membahas ataupun mencari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini sudah ada Ibu sajikan sebuah gambar. Nah, sebuah gambar. Nah, ketika kamu melihat gambar ini, apa yang terpikir di benakmu mengenai gambar ini? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Apa kira-kira yang ada di benakmu mengenai gambar ini? Ya. Pertumbuhan anak bayi hingga dewasa. Pertumbuhan anak bayi hingga sampai menjadi dewasa. Ya, pertumbuhan dari anak bayi sampai menjadi dewasa. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, mengapa anak bayi bisa tumbuh menjadi dewasa? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, kenapa Suci? Karena tubuh kita terus bertumbuh. Tubuh kita selalu membuat sel-sel yang baru setiap hari. Sel ini yang membuat tulang kita semakin panjang, otot semakin kuat dan tumbuh semakin besar. Iya, betul. Boleh kasih aplaus? Gambarnya tepat, tapi bila Ibu lebih jelaskan kembali ya. Kenapa bayi itu bisa bertumbuh menjadi dewasa? Karena memang tubuh manusia itu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung itu secara bertahap dari bayi hingga menjadi dewasa. Ya, berlangsung secara bertahap.
Nah kemudian apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Stephen, ya. Bertumbuh itu semakin besar, semakin tinggi. Kemudian berkembang itu semakin pintar. Iya, boleh kasih aplaus. Jadi bertumbuh itu proses bertambahnya ukuran, ya. Misalkan tinggi badannya, berat badannya, itu dia yang dimaksud dengan pertumbuhan. Sementara yang perkembangan itu adalah proses dia menuju kematangan fungsi tubuh tersebut. Itu dia yang dimaksud, atau itu dia perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah ya, kemudian setelah nanti kita mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan ini, tujuannya nantinya kamu bisa menjelaskan, ya, pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Kemudian tujuan yang lain yaitu kamu nanti mampu mengidentifikasi tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari masa prenatal hingga nantinya menjadi dewasa secara tepat. Tujuan yang ketiga kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ini yaitu kamu nantinya bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang terakhir nantinya kamu diminta bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait kasus pertumbuhan dan perkembangan yang menyimpang. Ya, semangat masih untuk mengikuti pelajarannya? Masih kurang semangat. Biar lebih semangat kita lakukan dulu ice breaking. Biar tetap semangat. Siapa yang bersedia memimpin ice breaking kita? Diono, oke, silakan. Biar lebih semangat, berdiri lagi biar lebih semangat, jangan lupa relax saja mengikuti pelajarannya. Oke, ice breaking kita mulai. Terus semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding ding, dung dung dung. Terus semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding ding, dung dung dung. Teman-temanmu yang ada di dalam kelas ini, apakah sama semua tinggi badan kalian? Iya, Bu. Tidak? Iya, Bu. Pastinya tidak. Nah, kenapa kawan itu bisa memiliki tinggi badan yang berbeda dengan kamu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Ananda. Ya. Karena faktor keturunan, nutrisi, dan kondisi lingkungan. Iya, betul sekali. Kasih Allah. Jadi seseorang itu bisa berbeda tinggi badannya dengan yang lain itu mungkin karena faktor keturunan. Nah kalau misalkan orang tuanya memang tinggi, mungkin si anak akan ikut dia tinggi. Kalau misalkan orang tuanya mungkin pendek, maka anak ini juga bisa mengikuti gen dari orang tuanya pendek. Nah, jadi seseorang itu bisa dia berbeda tinggi badannya itu dipengaruhi oleh faktor keturunan atau yang disebut juga dengan faktor gen, ya, yang disebutkan oleh faktor gen. Kemudian kita akan melihat dulu sekilas video pembelajaran untuk kamunya bisa lebih memahami mengenai materi pembelajaran kita hari ini.
pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahukah kamu bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Untuk menambah pemahaman kamu mengenai materi kita, di sini aku akan menyajikan video pembelajaran mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita saksikan bersama-sama. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahukah kamu bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Sebelum mengetahui bagaimana prosesnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Manusia mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa prenatal atau sebelum kelahiran, masa postnatal atau sesudah kelahiran. Masa prenatal dimulai ketika terjadi pembuahan dan terbentuk zigot dalam sel telur. Sel telur membelah menjadi ratusan dan menempel di dinding rahim, menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia. Alat pencernaan, pernafasan, dan jari-jari mulai dibentuk, jantung mulai berdetak. Bayi mendapatkan makanan dari plasenta dan sudah bisa bergerak. Bentuk membulat, kulit warna merah jambu, rambut mulai lebat. Dan masa pertumbuhan terus berlanjut sampai proses kelahiran atau postnatal. Masa postnatal, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau lanjut usia. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 18 atau 24 bulan. Masa anak-anak 2 sampai 11 tahun. Masa awal anak-anak yaitu periode perkembangan yang berentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Masa pertengahan dan akhir anak-anak ialah periode perkembangan yang berentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun. Masa remaja 12 sampai 20 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Ciri-ciri remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik lebih cepat dibandingkan masa anak-anak. Yang kedua, terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, emosi meluap-luap. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada pria, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan rambut di sekitar alat kelamin luar. Suara menjadi besar, pertambahan berat dan tinggi tubuh, dada tumbuh menjadi bidang. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada wanita, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar, payudara mulai membesar, dan pinggul membesar. Masa dewasa 21 sampai 60 tahun. Masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau usia awal 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Masa pertengahan dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan berentang hingga usia 60-an tahun. Masa tua atau lanjut usia 60 tahun ke atas. Masa tua atau masa akhir dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada 60-an tahun atau 70-an tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa ini, manusia memasuki masa lanjut usia,
yang dikenal dengan manula. Ciri memasuki masa manula antara lain adalah organ-organ tubuh mulai berkurang kemampuannya, kulit tampak keriput, gigi mulai tanggal dan tidak tumbuh lagi. Pigmentasi rambut kepala berkurang dan penglihatan mulai kabur, pendengarannya berkurang dan daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit. Pada wanita ditandai dengan menopause, yaitu berhentinya ovarium menghasilkan sel telur sehingga tidak lagi mengalami haid atau menstruasi. Thank you for watching. أعوذ بالله. Oke, demikian tadi video pembelajaran kita yang sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjutkan, Kak Ibu mau bertanya berdasarkan video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi ya. Ibu mau bertanya, mengapa manusia itu bisa bertumbuh dan berkembang? Kenapa manusia itu tadi bisa bertumbuh dan berkembang? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Mengapa manusia itu bisa bertumbuh dan berkembang? Tidak ada yang bisa menjawab? Ya, Veronica? Manusia bisa bertumbuh dan berkembang karena adanya faktor internal dan eksternal yang saling berdesak. Iya, boleh kasih aplaus dulu. Manusia itu bertumbuh dan berkembang karena adanya faktor-faktor dari luar ataupun faktor-faktor yang dari dalam yang saling berinteraksi. Nah, jadi berdasarkan video tadi, Ibu mau bertanya sama kalian, di usia kamu yang sekarang ini, kira-kira kamu sudah masuk pada fase yang mana? Berdasarkan video tadi, kamu sudah masuk di fase yang mana? Angkat tangannya, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ya, Orel. Masuk pada fase perkembangan remaja. Masuk pada fase perkembangan remaja. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu sekarang ini sudah masuk pada fase perkembangan remaja? Perubahan fisik yang signifikan seperti tinggi badan yang bertambah pesat, ada jatuh untuk laki-laki, suara yang semakin berat. Iya, bagus sekali. Nah, boleh kasih aplaus. Kita sudah menjelaskan dia sudah masuk atau kalian sudah masuk pada fase remaja pada saat ini. Nah, di mana bisa kita lihat berdasarkan dari ciri atau bisa kita lihat dari pertumbuhan yang kamu rasakan, yang kamu alami pada saat ini. Nah, untuk tadi yang laki-laki sudah pubertas, ciri-cirinya tadi jangkutnya sudah nampak, kemudian dadanya semakin bidang, suaranya yang semakin berat. Khusus tadi untuk perempuan, payudaranya sudah semakin membesar. Kemudian ada tumbuh kemaluan, rambut di sekitar kemaluan. Kemudian apalagi tadi? Apalagi tadi satu lagi? Pinggulnya semakin membesar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sekilas sebelum nantinya untuk kamu nanti lebih memahami lagi materi atau pelajaran kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan ini. Di sini ada Ibu sajikan mengenai pengertian dari pertumbuhan itu sendiri. Ya, pengertian dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, apa itu pertumbuhan tadi? Pertumbuhan itu proses peningkatan ukuran tubuh seperti berat badan dan tinggi badan. Ya, ini bersifat kuantitatif, bisa diukur. Betul tidak bisa diukur ukuran tubuhnya seperti tinggi badan dan berat badan? Kalau misalkan tinggi badannya diukur pakai apa? Pakai meter. Kemudian kalau berat badannya diukur pakai timbangan dia kan? Timbang dia. Udah berapa tinggi berat badannya sekarang? Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu. Nah, jadi setiap pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor genetik. Ya, yang ini faktor genetik.
Nah, jadi faktor genetik ini adalah faktor keturunan yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, seperti yang sudah disampaikan temanmu tadi. Nah, seseorang itu bisa berbeda tinggi badannya gara-gara apa? Dipengaruhi oleh faktor keturunan ataupun faktor genetik. Nah, inilah dia, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, di mana gen dari orang tua bisa menurun kepada anaknya, yang bisa nantinya gen ini membuat anak itu berbeda dengan teman seusianya. Nah, yang kedua dia adalah faktor kesehatan. Ya, faktor kesehatan. Yang ketiga faktor nutrisi, dan yang keempat dia ada faktor lingkungan. Nah, dari faktor-faktor ini ya, dari genetik, kesehatan, nutrisi, serta lingkungan ini boleh nanti ini mempengaruhi pertumbuhan seseorang itu menjadi dewasa, dari bayi sampai dewasa. Kemudian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Belum, kita masuk dulu ya ke perkembangan, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada juga. Di antaranya dia adalah stimulasi lingkungan. Ada dia pengalaman sosial dari seseorang itu. Kemudian bagaimana pendidikannya. Jadi pendidikan juga nanti bisa mempengaruhi perkembangan seseorang itu. Nah, ada dia kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini juga sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, bagaimana perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Tadi kita sudah bahas apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Jadi ini bukan suatu hal yang sama, tapi hal yang berbeda, yang mana ini pertumbuhan dan perkembangan ini tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan. Jadi pertumbuhan itu peningkatan fisik. Peningkatan fisik itu seperti tinggi badan, yang semakin tinggi dia, berat badannya yang semakin berat. Kemudian dia ada perkembangannya, peningkatan kemampuan. Ya, kalau ini perkembangan, peningkatan kemampuannya, misalkan dia sudah mampu berpikir, kemudian dia bisa berlari, kemudian dia bisa menguasai emosinya. Itulah dia yang masuk dalam perkembangan itu. Itulah dia perkembangan, perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian kita masuk ke materi lagi, yaitu tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, jadi seseorang itu dan seseorang itu akan menjalani pertumbuhan dan perkembangan itu melalui beberapa tahap. Tadi sudah dibahas sekilas. Nah, itu tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tahap janin. Janin di mana masa dari pertumbuhan hingga kelahiran. Jadi dari bayi, dari embrio dia dibentuk di dalam rahim orang tuanya atau mamanya sampai dia nanti lahir, itulah dia disebut dengan pada fase janin. Nah, yang kedua fase bayi. Fase bayi ini periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga nanti si anak ini berusia 18 sampai 24 bulan. Itulah yang dimaksud dengan periode ataupun fase bayi. Nah, kemudian ada dia fase balita. Ya, fase balita yaitu periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 tahun. Itulah dia fase ataupun periode balita. Nah, pada periode balita inilah nantinya seorang anak itu sudah belajar berjalan, belajar dia berbicara, bahkan dia sudah belajar mengenal lingkungannya. Kemudian fase selanjutnya adalah fase anak-anak. Yang ini ya, fase anak-anak yaitu periode perkembangan yang berlangsung antara usia 6 hingga 11 tahun. Berlangsung antara usia 6 hingga 11 tahun. Nah, pada pertumbuhan fase anak-anak ini, pertumbuhan fisiknya ini sudah mulai melambat.
usianya melambat, tetapi perkembangan kemampuan motorik, ya, perkembangan kemampuan motorik dan sosialnya meningkat pada fase anak-anak ini. Nah, di sini nanti di fase anak-anak, dia sudah mulai sekolah, sudah berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase remaja. Nah, fase remaja itu adalah periode, ya, periode transisi perkembangan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Dimulai dia dari usia 10 sampai 18 tahun. Nah, seperti tadi yang sudah dijawab teman-temanmu, bahwasanya kalian berada di fase remaja, inilah dia. Fase di antara usia 10 sampai 18 tahun. Nah, pada fase remaja ini perubahan fisiknya itu terjadi secara signifikan. Kemudian dia sudah mengalami masa-masa pubertas, sudah mulai mengenal lawan jenis pada fase-fase remaja. Betul tidak? Betul. Siapa di sini yang sudah mulai mengenal lawan jenis? Sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya? Tidak ada yang tertarik dengan lawan jenisnya? Ada kan? Nah, jadi itu menandakan bahwasanya kamu sudah masuk ke fase remaja, sudah mulai mengenal lawan jenis. Nah, payudaranya sudah mulai membesar. Kemudian laki-laki sudah ada jakunnya. Coba diraba laki-laki, ada nggak jakunnya? Ada. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya kamu sudah masuk atau berada di fase remaja tersebut. Nah, fase tumbuh kembang yang selanjutnya yaitu adalah fase dewasa awal. Nah, ini periode perkembangan yang dimulai pada awal usia 20 sampai usia 30 tahun. Jadi nanti ketika kamu sudah berusia 20-an sampai ke 30 tahun, masuklah kamu itu ke fase dewasa awal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fase dewasa menengah. Nah, fase dewasa menengah ini periode perkembangan yang berlangsung pada usia 40 hingga usia 60 tahun. Jadi fase dewasa menengah itu berada pada usia 40 hingga 60 hingga 60 tahun. Ya, betul sekali. Nah, pada fase ini nantinya pertumbuhan fisik sudah berhenti. Ya, pada fase dewasa pertumbuhan fisik itu sudah berhenti. Nah, dan fokus dia pada perkembangan mental dan sosialnya. Fokus dia pada perkembangan mental dan sosialnya. Nah, pada fase dewasa awal dan fase remaja ini, fase awal dewasa awal dan fase remaja ini, seseorang itu sudah mulai bekerja, membangun hubungan dengan jangka yang panjang, dan biasanya ini sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Betul ya? Betul. Coba kamu ingat-ingat orang tua yang di rumah itu usianya berapa sekarang? Masuk di antara fase mungkin ya, fase di dewasa menengah. Ya kan, fase dewasa menengah berada di antara usia 40 sampai 60 tahun, di mana orang tua sudah bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, bertanggung jawab terhadap kamu untuk bisa menyekolahkan kamu sampai jenjang pendidikan yang paling tertinggi. Nah, itulah dia ciri-ciri dari fase dewasa menengah ini. Nah, selanjutnya dia adalah fase lanjut usia. Fase lanjut usia. Fase lanjut usia. Nah, pada fase lanjut usia ini, periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an hingga 70 tahunan dan berakhir dia nanti pada kematian. Itulah dia yang dimaksud dengan fase lanjut usia. Nah, jadi pada fase lanjut usia ini sudah terjadi nanti penurunan fungsi fisik. Terjadi penurunan fungsi fisik pada orang tua tersebut. Kemudian mentalnya secara perlahan-lahan menurun,
dia lebih berfokus kepada kesejahteraan emosi dan kesehatan fisiknya. Nah, itulah fase-fase perkembangan, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di setiap manusia. Dari bayi, dari janin hingga menjadi lanjut usia. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Pas ini? Betul? Masa sih? Pas memang dipahami, benar-benar dipahami? Nah, oke, kalau sudah dipahami, sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemarin Ibu sudah membagi kamu menjadi 3 kelompok. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwasanya kita akan mengerjakan soal-soal dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi untuk sekarang silakan ambil kelompoknya masing-masing. Kita akan mengerjakan lembar kerja di pertemuan ini. Jadi silakan ambil, cari temannya masing-masing. Masih ingat kan siapa-siapa saja teman-teman kelompoknya? Oke, silakan. Ibu akan membagikan nanti LKPD untuk kalian kerjakan. Jadi silakan ambil tempatnya untuk setiap kelompok. Silakan. Untuk kelompok 1, yang ini kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga. Jadi silakan diamati dulu, jangan langsung buru-buru dikerjakan. Amati dulu apa yang diminta di LKPD tersebut. Amati apa yang diminta di LKPD tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kamu amati, baru apabila ada nanti yang tidak kamu pahami mengenai LKPD-nya, boleh kamu tanyakan kepada ibu. Bisa? Bisa. Amati bagaimana caranya mengerjakan, apa petunjuk-petunjuk yang diminta di setiap LKPD itu. Kemudian apabila kamu kurang memahami apa yang sudah disampaikan di petunjuknya itu, boleh kamu tanyakan kepada ibu. Nah, kalau sudah, silakan dibaca, silakan dikerjakan. Kamu boleh melihat materinya, mencari materinya dari buku. Kemudian kamu juga boleh menggunakan telepon atau handphonemu, tetapi ingat, HP-nya digunakan hanya untuk mencari referensi materi untuk menjawab LKPD-nya. Nah, jadi setiap kelompok itu boleh kamu bentuk, kamu susun kira-kira siapa nanti yang menjadi penyaji materi, kemudian siapa nanti yang menjadi dokumennya. Boleh kamu sambil sering-sering disiapkan bersama dengan kawan-kawan tiap kelompoknya.
ya. Bisa? Silakan dikerjakan ya. Ya, diskusinya kita kasih waktunya sekitar 30 menit ya. Nah, setelah itu nantinya kalau sudah selesai kamu berdiskusi dengan teman-temanmu mengenai LKPD-nya, kita akan melakukan presentasi. Jadi setiap LKPD-nya nanti akan dipresentasikan oleh kelompok ke depan. Jadi berikanlah jawaban yang terbaik dari LKPD yang ada di hadapan kalian. Boleh dicari dari internet mengenai materinya untuk menambah wawasan kamu menjawab LKPD tersebut. Sama-sama cari, ada berapa soal itu, yang satu mencari ini, yang satu mencari ini, cari jawaban yang terbaik berdasarkan materi tadi, video pembelajaran atau sumber video pembelajaran yang lainnya boleh pakai. Biar sama-sama memahami gitu. Biar sama-sama belajar. Biar sama-sama nanti tahu. Ada kesalahan di kelompok ini? Sudah ada. Nah,
Waktunya tinggal 20 menit lagi ya. Kalau ada yang kurang dipahami, kurang diketahui, boleh ditanya sama ibu. Ada masalah? Enggak? Ada jawabannya yang baik. Kalau dapat dari itu sampaikan ke teman-teman, sharing sama-sama, diskusikan bagaimana jawabannya. Kemudian berikan yang mana dia jawabannya.
Dipahami dulu soalnya yang kerjakan dari jawabannya. Thank you.
Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Jadi silakan diperiksa dulu hasil diskusi kelompoknya. Perhatikan, kira-kira yang mana yang belum dijawab, silakan dijawab bersama kawan-kawan yang didiskusikan. Apa kira-kira jawaban yang akan disajikan nanti ketika presentasi?
Ya, silakan. Ya kan? Kelompok 2 bagaimana kira-kira? Sudah selesai? Sudah? Ya, kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah selesai? Oke. Kalau waktunya sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke persentase dari diskusi kelompok yang telah kalian lakukan. Nah, ibu tadi sudah membagikan untuk kalian 2 LKPD. Nah, untuk LKPD yang pertama, kira-kira kelompok berapa yang ingin maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 1? Bukan, kelompok 3 ya? Kelompok 3 yang ingin mempresentasikan? Ya. Oke, silakan maju ke depan. Mari untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kita dengarkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 3 mengenai LKPD yang pertama. Sambil dilihat LKPD-nya dan didengarkan bagaimana jawaban dari teman-teman kita dari kelompok yang pertama. Oke, silakan untuk kelompok 3. Ya. Oke, untuk kelompok 3 saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Lubis telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ria Mantur sebagai moderator, samping saya. Perkenalkan, nama saya Gunung Samudra. Saya sebagai bertulen. Perkenalkan, nama saya Ribelis Togor sebagai Ya, untuk kelompok 3, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Kami persilakan. baik. Terima kasih kepada Ibu Lubis dalam waktu. Ya, untuk kelompok 3, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Lubis telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Miriam Marpun sebagai moderator. Samping saya. Perkenalkan, nama saya Gunung Samudra. Saya sebagai bertulen. Perkenalkan, nama saya Ribelis Togor sebagai pemateri dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Juli Tesuriwarimo, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Bella Sinaga, saya sebagai tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Gloria Satina Marpun, saya sebagai tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Postil Tumanggor, saya sebagai tanya jawab. Saya Steven Mangura sebagai tanya jawab. Baik, materi yang akan dibahas akan dibaca oleh saudari Riti. 1. Urutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia di bawah ini dari awal hingga masa anak, masa lansia, masa bayi, masa remaja, masa parental, masa dewasa. 1. Masa parental. 2. Masa bayi. 3. Masa anak-anak. 4. Masa remaja. 5. Masa dewasa. 6. Masa lansia. 2. Ciri-ciri fisik dan psikologis. Lengkapi tabel berikut berdasarkan tahapan perkembangan manusia. Tahap perkembangan. Bayi. Belum bisa berbicara, mulai mengenali suara orang tua. 2. Anak-anak. Anak-anak mulai belajar berbicara, bermain, rasa ingin tahu tinggi. 3. Remaja. Emosi belum stabil, mulai mencari identitas diri. 4. Dewasa. Stabil secara emosi, mulai bekerja dan membentuk keluarga. 5. Lansia. Cenderung reflektif, bisa merasa kesepian atau sensitif.
edukasi, layanan, imunisasi, dan deteksi dini jika ada keterlambatan perkembangannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, apa ada yang bertanya? Baik, karena terlalu banyak, jadi kami buka 2 sesi. Sesi pertama, apa ada yang bertanya? Terima kasih kepada Kakak Amelia. Perkenalkan, nama saya Glenn Prisky Baraka. Saya ingin bertanya, mengapa masa prenatral penting dalam proses pertumbuhan padahal belum lahir? Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih kepada Kakak Amelia. Perkenalkan, nama saya Lucia Lovia Munte. Saya ingin bertanya, apakah tahapan pertumbuhan ini selalu sama dengan semua orang? Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Terima kasih untuk Bapak Amelia. Saya mau bertanya, bagaimana pengaruh psikologis bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang? Terima kasih pertanyaannya. Kami akan membuka sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kami silakan. Apa tantangan yang mungkin dialami anak usia remaja dalam masa perkembangan? Terima kasih pertanyaan. Pertanyaan kedua. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, apa peran keluarga dalam mendukung perkembangan psikologis seorang anak? Terima kasih pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan 3, kami silakan. Saya ingin bertanya, mengapa tenaga kesehatan perlu memahami perkembangan dari bayi hingga lansia? Terima kasih buat pertanyaannya. Sebelum itu kami ingin berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Glenn yang dijawabkan oleh Junika. Baik, pertanyaan dari saudara Glenn akan saya jawab. Mengapa masa prenatal penting dalam proses pertumbuhan padahal belum dilahirkan? Karena masa prenatal adalah masa awal pembentukan organ dan sistem tubuh. Gizi dan kesehatan ibu saat hamil sangat menentukan perkembangan janin. Bahkan bisa mempengaruhi kondisi fisik dan mental anak setelah lahir. Apakah saudari Glenn sudah paham dengan jawaban yang kami berikan? Sudah paham, Pak? Terima kasih. Kami akan membuka menjawab pertanyaan dari saudari Lukian yang akan dijawabkan oleh Fidi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Lukian yang mempertanyakan, apakah tahapan pertumbuhan itu selalu sama pada semua orang? Mengapa bisa berbeda? Tahapan secara umum sama, tapi waktu dan kecepatan perkembangannya bisa berbeda karena dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, kesehatan, dan lingkungan. Apakah jawaban dari kamu sudah paham? Terima kasih. Pertanyaan ketiga, saudari dari Rohani akan dijawab oleh Nadia. Baik, saya akan menjawab dari saudara Rohani. Bagaimana pengaruh fisiologi bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang? Stres yang berkembang
maka jangan bisa mengganggu normal pertumbuhan nafsu makan dan pola tidur sehingga mempengaruhi pertumbuhan fisik. Bagaimana dengan jawaban kami? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari sesi kedua dari Basael. Akan dijawab oleh Gloria. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Silva. Apa tantangan yang mungkin dialami anak usia remaja dalam masa perkembangannya? Baik, pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Gloria. Kami akan menjawab pertanyaan dari sesi kedua yang akan dijawab oleh Kak Gloria. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Silva. Apa tantangan yang mungkin dialami anak usia remaja dalam masa perkembangannya? Remaja mengalami perubahan fisik dan hormonal yang cepat, yang bisa membuat mereka bingung atau tidak percaya diri. Emosi tidak stabil dan tekanan dari zaman sebaya juga bisa menjadi tantangan. Apakah jawaban dari kami sudah paham? Terima kasih. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Kak Kosta. Baik, saya akan menjawab dari Kakak Misael. Apa peran keluarga dalam mendukung perkembangan psikologis seorang anak? Keluarga memberi kasih sayang, rasa aman, dan pembentukan nilai-nilai. Dukungan emosional dari keluarga sangat penting agar anak tumbuh percaya diri stabil secara psikologis. Apakah Kak Basael sudah paham dengan jawaban kami? Ya, saya paham. Terima kasih. Pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Stephen. Oke, saya akan membaca dari Kakak Sintiarni. Pertanyaan nomor 6. Mengapa tenaga kesehatan perlu memahami perkembangan dari bayi hingga lansia agar bisa memberi layanan kesehatan sesuai usia pasien? Misalnya, tahu kapan anak harus imunisasi, kapan pubertas dimulai, atau bagaimana menangani lansia dengan perubahan fisik atau mental. Apakah Kak Santiani sudah paham dengan jawaban kami? Saya sudah paham. Terima kasih. Untuk itu kami menutup hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Boleh kasih aplaus dulu. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan masuk ke LKPD yang kedua. Nah, dari kelompok ini kira-kira kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian kerjakan? Kelompok yang mana yang mau maju mempresentasikannya? Kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 kami persilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kami persilakan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada Ibu Budis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulainya, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ananda Indrasari Purba sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sofia Syafrilia Berasa, saya sebagai materi. Perkenalkan, nama saya Deddy Raja,
saya adalah Nama saya Simpul Aku Jalan. Saya sebagai mentumen. Perkenalkan nama saya Putri Orang saya sebagai penyanyi. Nama saya Bang Sandra. Saya sebagai penanya jawab. Sekian perkenalan dari kami, saya sampaikan kepada saudara-saudari yang untuk membaca. Tunjukkan alat pertumbuhan dan perkembangan manusia dari awal hingga akhir adalah Kami akan membacakan hasil presentasi kami yang dibacakan oleh John. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 1. Faktor genetik atau keturunan. 2. Nutrisi atau asupan makanan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Faktor hormonal. 5. Faktor psikososial atau interaksi sosial dan emosi. Kasus Dodi 10 tahun tinggal di daerah pegunungan dengan akses gizi yang buruk dan tidak mendapatkan imunisasi rutin. Ia sering sakit dan kurang aktif di sekolah. 1. Faktor yang mempengaruhi. Gizi buruk menghambat pertumbuhan fisik. 2. Tidak imunisasi, lebih sering sakit. 3. Lingkungan kurang mendukung, minim stimulasi perkembangan. 2. Intervensi yang bisa dilakukan. 1. Memberikan edukasi gizi dan pola makanan seimbang kepada orang tua. 2. Program imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. 3. Stimulasi dini perkembangan anak atau bicara bermain motorik. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Ya, kepada Kak Octavia. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Kepada Kak Octavia, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada Kakak Ananda. Perkenalkan, nama saya Octavia Naul Simandulang. Pertanyaan saya yaitu apa pengaruh dari faktor genetik, nutrisi, lingkungan, hormon, dan psikologis terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Kepada Kak Postel, silakan bertanya. Terima kasih kepada Kakak Ananda. Saya ingin bertanya, berdasarkan kasus yang sudah kalian sajikan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Dodi? Kepada Kak Sri Mulyani, silakan bertanya. Terima kasih untuk Kak Ananda. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Tagihan. Saya akan bertanya yaitu berdasarkan kasus yang telah kalian sajikan, apa intervensi yang biasa dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap kasus Dodi tersebut? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Octavia yang dibacakan oleh Silva. Kami akan mencoba menjawab pertanyaannya, tapi sebelumnya berikan kami untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih, kami akan menjawabnya. Saya serahkan kepada Kak Febrianti untuk menjawab. Pertanyaan pertama, apa pengaruh dari faktor genetik, nutrisi, lingkungan, hormon, psikososial terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, genetik dapat menentukan tinggi badan, bentuk tubuh, potensi kecerdasan. Yang kedua, nutrisi. Gizi keseimbangan mempercepat pertumbuhan, kekurangan gizi bisa disebabkan stunting. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang bersih dan aman mendukung kesehatan dan perkembangan optimal. Yang keempat, hormon. Hormon pertumbuhan, tiroid, dan reproduksi memicu perubahan fisik. Yang kelima, psikososial. Iya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Octavia. Pertanyaan pertama, apa pengaruh dari faktor
genetik, nutrisi, lingkungan, hormon, psikososial terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, genetik dapat menentukan tinggi badan, bentuk tubuh, potensi kecerdasan. Yang kedua, nutrisi gizi keseimbangan mempercepat pertumbuhan. Kekurangan gizi bisa disebabkan stunting. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan aman mendukung kesehatan dan perkembangan optimal. Yang keempat, hormon pertumbuhan, tiroid dan reproduksi memicu perubahan fisik. Yang kelima, psikososial kasih sayang, dukungan fisik, stimulasi sangat mengaruhi kecerdasan dan perilaku anak. Terima kasih. Apakah Kak Octavia sudah paham dan menerima jawaban dari kami? Kami juga akan menjawab pertanyaan dari Kak Postel yang juga dibacakan Kak Tito. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Postel. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi kondisi Dodi? Yang pertama, gizi buruk dapat menyebabkan berat badan berkurang, pertumbuhan fisik terlambat. Yang kedua, tidak imunisasi. Ini nanti menyebabkan daya tahan tubuh rendah, mudah sakit. Yang ketiga, lingkungan geografis. Ini mungkin jauh dari fasilitas kesehatan atau informasi gizi. Yang keempat, kurangnya stimulasi menyebabkan perkembangan motorik dan sosial lambat. Terima kasih. Apakah Kak Postel sudah paham dan menerima jawaban dari kami? Sudah, Kak. Terima kasih. Kami juga mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sri Mulyadi yang dibacakan oleh Rohani. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sri Mulyadi. Menurut kelompokmu, mengapa penting bagi tenaga kesehatan memahami tahapan ini? Pemahaman kami dari kelompok bahwa saya terhadap perkembangan saat penting bagi tenaga kesehatan, agar tenaga kesehatan bisa memberikan edukasi, pelayanan imunisasi dan deteksi dini jika ada diterima buatan perkembangan. Terima kasih. Sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada perkataan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada saat ini. Kita akan merangkum sedikit mengenai persentase yang sudah kita lakukan. Nah, tadi kalau Ibu lihat dari kelompok 1, nah dia sudah menyebutkan dengan benar tahapan-tahapan pertumbuhan pada manusia. Nah, tetapi Ibu lihat penjelasannya masih ada yang kurang sedikit lagi. Nah, coba kalau misalkan tadi penjelasan itu diikuti dengan ciri-ciri khas dari setiap tahap. Nah, contohnya misalkan anak-anak masa perkembangan motoriknya seperti apa gitu. Supaya kawan-kawanmu lebih memahami lagi apa yang sudah kamu jelaskan. Nah, kemudian lagi tadi dari kelompok 2 itu tadi sudah mendengarkan bahwasanya kamu menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan itu. Nah, penjelasan yang sudah kalian sampaikan itu sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup bagus. Ibu bangga dengan penjelasannya, kamu bisa memahami faktor-faktornya itu. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi, nah, jika ditambahkan tentang dampak spesifiknya. Ya, jika ditambahkan lagi tentang dampak spesifiknya. Nah, misalkan, kurang hormon pertumbuhan itu bisa menyebabkan tubuh menjadi pendek meskipun gizinya cukup. Nah, tetapi secara garis besar tadi Ibu lihat, pembelajaran ini sudah menunjukkan bahwasanya kamu sudah mampu mengidentifikasi, kamu sudah mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu. Ya, Ibu lihat ini nampaknya sudah lelah, ya, sudah lelah. Jadi untuk merilekskan kembali dulu pikiran dan untuk
tingkatkan motivasi dan semangat kita, kita akan melakukan ice breaking dulu supaya tetap bersemangat. Bagaimana kira-kira? Ya, kita lakukan ice breaking dulu, semua berdiri. Nah, jadi ice breaking yang akan kita lakukan boleh dipimpin oleh teman kita. Siapa yang bersedia memimpin ice breakingnya? Coba ini dikosongkan dulu. Kita akan melakukan permainan game yang singkat atau game yang memicu semangat kamu kembali. Ya. Di sini meletakkan sebuah benda. Nah, jadi di sini nantinya kamu diminta untuk lebih cekatan untuk mengambil benda yang ada di depan kamu. Oke, saya persilakan untuk Febri. Ya, didengarkan ya babanya apa yang akan disampaikan oleh Febri dan dipraktekkan. Oke, 2, 3 ya. Baik. Sekat. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Jadi dia dilatih untuk lebih cepat cekatan. Dan ternyata banyak yang salah dalam melakukan ice breakingnya. Nah, kira-kira bagaimana? Masih bersemangat? Masih. Oke, kalau masih bersemangat, silakan duduk kembali. Silakan masuk, silakan duduk kembali. Oke, kita akan masuk ke evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, dari setiap atau dari semua pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira adakah yang masih belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Bu, ya silakan Ribi. Coba dijelaskan kembali Bu, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan. Ya, terima kasih. Ribi bertanya untuk menjelaskan kembali keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan itu. Iya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua proses ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua proses yang berkaitan. Jadi tidak boleh dipisahkan. Nah, di mana pertumbuhan itu mengacu pada perubahan kuantitatif. Ya, perubahan kuantitatif dia. Nah, seperti misalkan bertambahnya ukuran tubuh, bertambahnya jumlah sel. Nah, kemudian sedangkan perkembangan itu dia lebih mengacu pada perubahan yang kualitatif. Ya, perkembangan itu dia lebih mengacu pada perubahan kualitatif. Nah, contohnya dia adalah kemampuan dan fungsi yang meningkat. Itu dia kira-kira di perkembangan. Nah, di mana nanti pertumbuhan dan perkembangan ini menjadi dasar, ya, Libya, di mana pertumbuhan ini menjadi dasar bagi perkembangan. Nah, dan perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan itu sendiri. Nah, itu dia makanya dikatakan pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan. Seperti itu dia. Nah, oke, dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, silakan Suci, ya. Setelah belajar materi ini, saya
mencari tahu penyebab masalah pertumbuhan dan perkembangan serta solusi untuk mengatasinya. Iya, kasih aplaus dong. Nah, ada lagi yang kira-kira yang bisa memberikan pendapatnya apa yang sudah didapatnya? Ya, siapa? Si Octavia. Ya, silakan Dek. Saya tidak menyangka bahwa selain makanan, hal-hal seperti lingkungan dan psikososial juga punya peran yang besar dalam mempengaruhi pertumbuhan. Iya, kasih aplaus dulu. Belum semangat kayaknya, kasih aplausnya. Kasih dulu semangat lagi. Oke, jadi kita tadi sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di mana pertumbuhan dan perkembangan ini sangat penting sekali kita pelajari, apalagi khususnya bagi kita untuk tenaga kesehatan. Karena pertumbuhan dan perkembangan ini sejatinya selalu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah untuk minggu depan kita akan membahas mengenai materi fase pertumbuhan pada bayi. Nah, jadi tugas kamu, silahkan kamu baca-baca buku yang membahas mengenai fase pertumbuhan pada bayi. Nah ya, untuk selanjutnya supaya nantinya materi pelajaran atau pembelajaran yang akan kita lakukan itu lebih lagi daripada kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa ya? Kira-kira ya? Silahkan dibaca sumber-sumber yang lain. Boleh dicari dari internet atau media-media pembelajaran yang lainnya. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Ya, berdoa sebagai ucapan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini kita diberikan kesehatan. Nah, kepada adik-adik kami, silakan dipimpin doanya sebelum kita pulang. Silakan maju ke depan saja. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat yang masih memberikan kepada kami. Hari ini Bapak, kami mau pulang dari ulang di perjalanan sampai tujuan. Dan juga ya Bapak, dosa yang kami perbuat sengaja pun atau tidak sengaja melalui perkataan, penglihatan maupun pendengaran, kiranya Bapak menghapuskannya. Terpujilah namamu Bapak, kini dan sampai segala masa. Terima kasih Bapak, amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Nah, jadi sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu tetap sehat supaya besok atau minggu depan kita bertemu dalam keadaan sehat dan tetaplah semangat. Selamat siang.